Selamat datang, mahasiswa kebidanan. Hari ini kita akan membahas pentingnya penggunaan alat pemeriksaan yang benar dalam praktik kebidanan. Memahami fungsi setiap alat adalah kunci. Mari kita kenali alat-alat esensial yang akan sering Anda gunakan. Setiap alat memiliki peran vital, mulai dari mendengarkan detak jantung janin hingga mengukur tekanan darah ibu hamil. Definisi. Penggunaan alat pemeriksaan adalah tindakan memakai alat medis secara sistematis sesuai prosedur. Tujuannya adalah memantau kondisi ibu dan janin, mendeteksi risiko dini, serta memberikan diagnosis dan tindakan yang tepat. Penggunaan alat pemeriksaan dalam kebidanan. Langkah-langkah, persiapan, ruangan bersih, nyaman, privasi terjaga. Informasi dan persetujuan, jelaskan prosedur ke pasien. Cuci tangan, mencegah infeksi. Inspeksi, amati bentuk dan ukuran abdomen. Palpasi, tentukan posisi janin, teknik Leopold, penggunaan alat, sesuai kebutuhan, stetoskop, USG, DEL, dokumentasi, catat hasil pemeriksaan. Penggunaan alat pemeriksaan adalah tindakan menggunakan alat bantu medis secara sistematis dan sesuai prosedur. Penggunaan alat yang tepat dan prosedur yang benar akan meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Ini juga membantu memantau perkembangan kehamilan dan mendukung diagnosis yang akurat. Mari kita kenali beberapa alat pemeriksaan penting, dimulai dengan Doppler fetal. Kemudian, ada tensimeter untuk mengukur tekanan darah ibu. Kolposkop digunakan untuk memperbesar tampilan serviks dan spekulum untuk membuka vagina. CTG memantau detak jantung janin dan kontraksi rahim, sementara timbangan bayi untuk mengukur berat badan. Alat lain seperti termometer, stetoskop, USG, kateter, dan suction pump juga esensial. Cara pengguna alat. 1. Doppler fetal. Cuci tangan. Oleskan gel pada perut ibu. Nyalakan alat dan tempelkan probe. Cari denyut jantung janin, hitung dan catat hasil. Bersihkan alat setelah digunakan. 2. Tensi, sphygmomanometer, cuci tangan. Pasang manset di lengan atas. Pastikan posisi sejajar jantung, pompa hingga tekanan tertentu. Lepaskan perlahan sambil dengarkan dengan stetoskop. Catat hasil tekanan darah. 3. Kolposkop, cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Pasang spekulum terlebih dahulu. Arahkan kolposkop ke serviks. Amati kondisi jaringan serviks. Catat hasil pemeriksaan. 4. Spekulum. Cuci tangan dan pakai sarung tangan. Lumasi spekulum. Masukkan perlahan ke vagina. Buka untuk melihat serviks. Setelah selesai, keluarkan perlahan dan bersihkan. 5. CTG. Kardiotokografi. Cuci tangan. Pasang transduser di perut ibu. Atur posisi hingga sinyal jelas. Rekam denyut jantung janin dan kontraksi. Catat dan interpretasi hasil. 6. Timbangan bayi. Pastikan alat 0, letakkan bayi dengan aman. Pastikan bayi tidak bergerak berlebihan. Baca hasil berat badan. Catat hasil. 7. Termometer. Cuci tangan. Letakkan di ketiak, mulut, rektal sesuai indikasi. Tunggu hingga bunyi atau waktu cukup. Baca hasil suhu. Bersihkan alat. 8. USG. Ultrasonografi. Cuci tangan. Oleskan gel pada area perut. Gerakkan probe di atas perut. Amati kondisi janin di layar. Catat hasil pemeriksaan. 9. Stetoskop. Cuci tangan. Tempelkan diafragma pada area pemeriksaan. Dengarkan bunyi jantung, paru. Hitung frekuensi jika perlu. Catat hasil. 10. Kateter. Cuci tangan dan gunakan teknik steril. Bersihkan area genital. Lumasi kateter. Masukkan perlahan ke uretra. Biarkan urin keluar. Lepaskan dan bersihkan. 11. Suction pump. Cuci tangan dan siapkan alat. Hubungkan selang suction. Nyalakan alat. Masukkan kateter suction ke area yang perlu dibersihkan. Hisap sekret cairan. Sebagai contoh, mari kita lihat penggunaan spekulum secara detail. Dimulai dengan cuci tangan dan penggunaan sarung tangan steril. Pasien diposisikan litotomi, lalu spekulum dimasukkan perlahan dan hati-hati. Setelah pemeriksaan serviks, spekulum dikeluarkan dengan hati-hati, jaga privasi dan kenyamanan pasien. Pentingnya penggunaan alat pemeriksaan yang tepat dalam kebidanan. Ini krusial untuk keselamatan ibu dan bayi. Namun, kesalahan prosedur dapat berakibat fatal. Misalnya, alat tidak steril atau teknik yang salah. Kurangnya komunikasi juga membuat ibu cemas. Untuk mencegahnya, selalu ikuti standar operasional prosedur. Tingkatkan keterampilan dan jalin komunikasi yang baik. Evaluasi setiap tindakan untuk hasil terbaik. Penggunaan alat yang tepat dan prosedur yang benar akan meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.